Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap saya membuka buku-buku itu, setiap saya coba kusuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini
setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, salah satu di antara mereka akan datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus duduk di bangku ini membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya bercerita kepada hadirin sekalian, baik yang menyaksikan langsung nasib saya di kamar ini maupun melalui daring. Saya sendiri bukannya tak berusaha. Segala daya upaya sudah saya kerahkan agar bisa membaca buku dengan kusuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, pantun, semboyan, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang dilakukan orang-orang itu tak juga menambah minat saya agar bisa membaca buku dengan kusuk dan bahagia. Kritik tajam para pakar itu pun tak mengurangi kerinduan saya agar bisa selalu bersama dengan handphone. Andai saja mengubah nasib dapat dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak akan menderita seperti ini. Handphoneku. Apa? Saudara-saudara tak percaya bahwa saya sedang menderita? Apa tak terlihat beban itu di wajah saya ini? Di sorot mata saya ini? Di getar suara saya ini? Dan di seluruh tubuh saya ini? Saya memang sedang menderita. Kalaupun penderitaan yang saya tuliskan di dalam puisi, saya yakin saudara-saudara tak akan ada yang mampu membacanya tanpa menitikan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa saya sedang dikepung sedih dan dibuli kesepian? Oke, saya tanya kepada saudara-saudara, siapa di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang sudah menjadi bagian dari diri hadirin? Tak ada yang mampu, bukan? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi benda biasa bagi saya. Ia sudah menjadi bagian dari hidupku. Coba bayangkan, sejak kecil, dialah yang setia menemani kita. Di saat orang lain tak ada yang mau dan malas meladeni kita, yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Bahkan,
Dia sudah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Itulah mengapa berpisah dengan dirinya walau hanya saban malam seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku. Betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh agar bisa bersamamu kembali. Sejak pertama kali saya bisa membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. A R R A Y A N, Arayan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi apapun jenisnya, sikap dan kebiasaan mereka tetap sama. Setia melayani kita, tak berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa pula kemampuan mereka untuk meladeni kita. Jadi bagaimana sekarang? Sudah percaya bahwa saya menderita? Saya menderita bukan hanya karena berpisah dengannya saja, tapi karena saya dihadapkan oleh dua keadaan sekaligus. Di sisi lain, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Ia ingin saya maju dalam studi. Tapi di sisi lain, seluruh hidup saya, jiwa saya, dan seluruh detak jantung saya sudah terbiasa dengannya sejak kecil. Bahkan sebelum ada peraturan 12 jam tanpa handphone, saya sudah terbiasa tidur dengannya. Kadang kalau saya tak kuasa menanggung sedih dan rindu, saya ambil casingnya, lalu saya dekapkan ke dada saya seperti ini. Kadang saya juga teringat masa-masa dramatis dengannya, ketika ia lemah dan kritis dan saya dengan panik mencari energi untuk dirinya. Tak ada yang lebih membahagiakan dari mendengar suara riang dan renyahnya. Bertamasya kemanapun kita ingin tamasya, atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini lebih simpel dan praktis.
Jadi bagaimana saya bisa menghadapi buku-buku bisu itu untuk menatap masa depan? Sedang kita hidup di masa yang mengandalkan ketangkasan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil musuh peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir tak terlalu bergantung dengannya. Tapi pada suatu malam saya memergoki ayah dan ibu begitu intim dengan handphonenya masing-masing. Saya merasa dihianati. Dan sejak saat itu kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin mengurang. Kini dia ada di dalam hidup saya. Dia denyut jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau kalian akan menderita seperti saya. Betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk menemukan kelahiranku kembali.